Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat dan sahabat teknisi, jumpa lagi. Oke, sebagai seorang teknisi, tentu saja kita sangat membutuhkan alat ukur untuk mempermudah proses kita dalam mereparasi suatu produk elektronik seperti contoh televisi, kipas angin, sound system, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas beberapa alat ukur yang sering digunakan oleh para teknisi, termasuk saya sendiri, dalam membantu proses atau kata lainnya mempermudah kita dalam proses mereparasi produk elektronika yang rusak. Nah, apa-apa saja peralatannya? Simak saja video ini sampai selesai, jangan di skip ya, karena kita akan membahasnya secara detail biar nanti teman-teman, khususnya para pemula, bisa paham poin-poin yang saya jelaskan. Oke, buat teman-teman juga yang pengen merakit alat ukur kapasitor, bisa dicek di video saya yang lainnya. Oke, untuk yang pertama, alat ukur yang sangat vital, yang paling penting bagi kita sebagai seorang teknisi adalah avometer. Ya. Avometer sendiri adalah singkatan dari A untuk ampere meter, V untuk voltmeter, dan O untuk ohm meter. Nah, dalam satu produk ini sudah ada 3 alat ukur, yaitu ampere meter, voltmeter, dan ohm meter. Jadi alat ini bisa mengukur 3 kegunaan dalam satu produk. Avometer sendiri terbagi menjadi 2 ya, ada 2 macam. Ada yang avometer analog dan avometer digital. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Jadi, misalnya avometer analog bisa mengukur seperti ini, tapi sebaliknya avometer digital tidak bisa mengukur yang seperti ini. Jadi, sebenarnya ini saling melengkapi antara dua ini, avometer analog dan avometer digital. Sebagai seorang teknisi, wajib punya dua ini, avometer analog dan avometer digital. Sebenarnya ini adalah alat ukur yang paling basic bagi kita sebagai seorang teknisi yang mereparasi produk elektronik. Selanjutnya ada LCR meter. LCR meter bentuknya lebih canggih ya daripada avometer, baik yang analog maupun yang digital. LCR meter sendiri adalah singkatan dari L untuk induktansimeter, C untuk kapasitansimeter, dan R untuk resistansimeter. Sebenarnya bentuknya LCR meter ini hampir sama dengan bentuk avometer, cuman LCR ini bentuknya lebih ke digital. CR meter ini ring pengukurannya berbeda dengan avometer. Ya. Yang ketiga ada ESR meter. ESR meter adalah singkatan dari Equivalent Series Resistance, yang mana ini terdapat pada kapasitor, baik itu kapasitor melar ataupun elko. Kebanyakan ESR meter ini digunakan untuk mengukur elko yang rusak, yang mana kita bisa langsung mengukur elko yang rusak ini di PCB tanpa melepasnya dengan alat ESR meter ini. ESR meter ini juga terbagi dua, ada yang ESR untuk kapasitor melar dan ada yang
ESR untuk elko ya. Oke. Yang ketiga, satu tadi avometer. Yang kedua LCL meter. Yang ketiga ada ESR meter. Dan yang keempat adalah osiloskop. Fungsi osiloskop adalah untuk mengukur gelombang ya. Mengukur gelombang yang dihasilkan oleh suatu frekuensi kerja dari rangkaian elektronik, yang mana gelombang ini tidak dapat diukur oleh LCR meter, ESR meter, dan avometer. Bentuknya lebih kompleks daripada ketiga alat ukur yang saya sebutkan tadi, dan harganya pun cukup mahal bagi kita sebagai seorang teknisi pemula mungkin ya, untuk membelinya. Jadi sebenarnya sahabat, dengan 3 alat ukur tadi, avometer, SL meter maupun ES meter, kita sudah bisa bekerja. Namun sebagai pelengkap untuk lebih memastikan mana-mana komponen yang rusak pada produk elektronika yang kita perbaiki, maka dibutuhkanlah 4 alat ukur ini. Saya rasa dengan adanya 4 alat ukur ini akan sangat memudahkan kerja kita sebagai seorang teknisi dalam memperbaiki atau menyervis produk elektronik konsumen kita ya. Dan dengan mungkin cara kerja kita yang profesional dengan ditunjang dengan alat ukur yang memadai, akan meningkatkan kepuasan dari konsumen yang membawa atau yang mereparasi produknya kepada tempat kita yang servisnya. Oke sahabat, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila nanti mungkin sahabat ada yang berkomentar, ada yang bertanya-tanya, mau tanya-tanya silakan ya. Kalau ada yang bisa saya jawab. Karena ilmu saya pun masih tahap belajar ya. Cuman kalau berbagi itu kan tidak perlu harus master dulu, baru kita berbagi ya. Oke, buat teman-teman mungkin yang menyukai video ini, silahkan di like, di share juga tidak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Tonton juga video dari Dansa Teknisi yang lainnya, mungkin bisa jadikan referensi buat sahabat yang ingin cari-cari atau tambah ilmu tentang dunia elektronika. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video selanjutnya.